Halo guys, welcome back to Koko Sumso. Sesuai judulnya kali ini, Koko akan ceritain ke kalian tentang narapidana-narapidana yang berhasil lolos dari penjara-penjara di Indonesia yang cukup terkenal karena keketatannya, yaitu lapas-lapas yang berada di Pulau Nusa Kambangan. Nusa Kambangan sendiri itu sebenarnya adalah nama pulau yang ada di selatan Cilacap, tapi dijadiin tempat beberapa lapas yang keamanannya itu nggak perlu dikontrol lagi. Ditambah permukaan lantainya yang miring, sehingga semakin sulit bagi narapidana untuk kabur dari lapas ini. Dan walaupun ada yang berhasil kabur dari lapas ini, kesulitannya itu justru semakin tinggi, karena Pulau Nusa Kambangan ini dipenuhi dengan hewan-hewan buas. Plus untuk bisa keluar masuk dari pulau ini, kita itu harus naik ferry yang durasinya itu minimal 5 menit dari pulau tersebut ke kota Cilacap. Di mana ferry itu sendiri diawaki oleh pegawai lapas juga. Namun ternyata tetap ada orang-orang yang mencoba untuk melarikan diri dari lapas ini dan mencoba melarikan diri dari pulau ini. Dan ternyata berhasil. Langsung kita mulai dari yang pertama, yaitu Johannes Hubertus H. Boom, atau sering dikenal dengan nama Johnny Indo. Johnny Indo, seorang pria yang lahir pada tahun 1948 ini, merupakan tokoh yang cukup terkenal dengan filmnya yang bersumber dari pengalaman aslinya berjudul Johnny Indo, kisah nyata seorang narapidana, di mana dia berhasil melarikan diri dari penjara yang ada di Nusa Kambangan pada tahun 1982. Apa yang menyebabkan Johnny Indo bisa dipenjara di Pulau Nusa Kambangan ini adalah karena posisinya yang merupakan seorang pemimpin komplotan perampok bernama Pasukan Cina Kotak atau Pachinko yang beberapa kali melakukan perampokan toko emas dari tahun 1977 sampai 1979 yang akhirnya terbongkar dan menyebabkan penangkapannya beberapa bulan setelah perampokan terakhirnya. Setelah ditangkap, Johnny Indo divonis hukuman selama 14 tahun penjara di lapas Cipinang karena kepemilikan senjata api dan perampokan yang telah dilakukannya. Tak lama kemudian, Johnny Indo pun dipindahkan dari lapas Cipinang yang berada di Jakarta ke lapas Permisan yang berada di Pulau Nusa Kambangan. Lalu kejadian yang akan aku ceritain ke kalian terjadi 3 tahun setelah penangkapannya, atau lebih tepatnya itu bulan Mei tahun 1982. John Indo bersama dengan 33 narapidana yang merupakan temannya, mereka ini melarikan diri dari lapas Permisan ini. Bagaimana caranya? Jadi awalnya mereka ini menganalisis sistem dari lapas tempat mereka di penjara. Mereka analisis petugas itu datang jam berapa, pulang jam berapa, pergantian shift itu jam berapa. Ditambah Johnny ini mengetahui sesuatu yang cukup krusial, yaitu ternyata pistol yang dipegang oleh petugas-petugas lapas yang ada di sekitar mereka itu sebenarnya nggak ada isinya dan cuma digunakan untuk nakut-nakutin narapidana yang ada di lapas tersebut. Dan pelurunya itu sebenarnya ada di sebuah brankas yang ada di kantor yang ada di dalam lapas tersebut. Kenyataan ini diketahui oleh Johnny ketika Johnny ini sering diminta untuk membersihkan kantor-kantor di lapas tersebut. Setelah berhasil menganalisis, akhirnya 34 narapidana tersebut termasuk Johnny, mereka ini pun langsung melancarkan aksinya, di mana inisiasi aksi ini dimulai dari salah satu narapidana yang nawarin batu ke penjaga lapas. Jadi itu kan ada jeruji nih yang nutupin antara kantor penjaga lapas yang isinya itu brankas sama lingkungan luar. Jadi napi ini deketin terus dinawarin ke penjaganya, "Pak, ada batu bagus nih." Batu yang mereka tawarin itu ukurannya itu sekitar 20 cm dan karena jarak antar jeruji itu cuma 10 cm, jadi kan gak muat batunya untuk bisa dioper nih. Jadinya terpaksalah petugas ini dia tuh harus buka jeruji itu supaya dia tuh bisa lihat lebih detail. Nah, waktu dibuka pintunya, langsung keluarlah beberapa orang dari sisi yang gak terlihat dan langsung mereka ini menyerang para petugas lapas ini. Terus mereka ambil senjata dari petugas-petugas itu, lalu mereka ambil peluru yang ada di brankas di kantor tersebut. Lalu mereka pun segera kabur dan melarikan diri dari lapas tersebut. Setelah itu mereka pun terus sembunyi sambil bertahan hidup dan mencoba untuk keluar dari pulau yang suasananya mencekam itu. Mereka menggunakan trik untuk mengelabui petugas lapas. Jadi mereka lepasin baju beberapa dari mereka, terus mereka taruh di arah yang berlawanan dari arah yang mereka lewati. Jadinya petugas lapas nanti pun bisa terkecoh dan mereka pun jadi lebih sulit ditemuin. Tapi setelah 12 hari mereka itu terus melarikan diri sambil mengelabui petugas lapas, sambil mencoba untuk keluar dari pulau itu, akhirnya Johnny Indo dan beberapa narapidana yang masih selamat memutuskan untuk menyerah dan kembali ditangkap.
Setelah kejadian itu berakhir, dari 34 napi yang melarikan diri, dilaporkan bahwa 17 napi termasuk Johnny Indo itu berhasil ditangkap kembali. 8 napi itu tertembak mati karena melawan, 5 napi itu meninggal karena mereka tenggelam atau dimakan oleh hewan buas, dan 4 napi tidak pernah ditemukan. Jadi begitulah kasus kaburnya Johnny Indo dan 33 narapidana lainnya dari lapas tersebut. Peristiwa ini jadi peristiwa yang terkenal karena baru di peristiwa inilah baru ada orang yang berhasil kabur dari lapas di Nusa Kambangan yang suasananya itu sangat mencekam dan kekatannya itu sangat kuat. Dan mungkin ini juga menjadi motivasi bagi beberapa narapidana lain untuk mencoba melakukan hal yang sama yang akan kuceritain setelah ini. Oke, langsung aja kita ke kasus pelarian kedua. Kasus yang kedua adalah pelarian yang dilakukan oleh seorang pria bernama Kadar Mono yang melarikan diri pada tanggal 19 Juni tahun 2017 saat sedang melakukan tugas asimilasinya, yaitu berupa menggembala sapi. Sebelum melarikan diri, dia ini membeli 30 bungkus roti di warung sekitar lapas. Terus setelah itu dia pun segera melarikan diri di tengah hutan dan terus melarikan diri. Sebenarnya Kadar Mono ini sudah beberapa kali ditemukan oleh petugas lapas dan ingin segera ditangkap. Tapi petugas itu selalu gagal karena Kadar Mono saat itu membawa senjata tajam berupa golok, ditambah fisiknya yang kuat dan bahkan dipercaya memiliki kekuatan ilmu sakti kanuragan. Mungkin kekuatan ini kali ya yang buat Kadar Mono ini berani untuk melarikan diri sendiri begitu. Balik ke kasus, jadi akhirnya Kadar Mono pun gak berhasil ditemukan sampai saat ini. Walau diduga dia itu masih ada di pulau tersebut karena dia itu gak pernah terlihat menyeberang ke Cilacap. So langsung aja kita ke kasus berikutnya. Kasus yang ketiga adalah kaburnya dua napi bernama Hendra bin Amin dan Agus Triadi. Yang keduanya itu masuk ke lapas besi di Pulau Nusa Kambangan karena alasan yang sama, yaitu pencurian. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 9 Juli 2017 siang hari. Jadi kedua napi ini sebenarnya sudah nyiapin pelarian mereka tuh karena sebenarnya ada kelemahan dari lapas ini. Setelah mereka itu kan ada kamar mandi nih. Di kamar mandi itu plafonnya itu karena bangunnya itu kan sudah lama. Jadinya plafon di kamar mandi itu pun sudah rapuh dan mudah banget dihancurin. Jadi karena itu mereka pun merencanakan pelarian mereka. Jadi awalnya itu mereka pakai sarung itu mereka ikat, mereka jadiin tali. Terus setelah itu mereka hancurinlah plafon yang ada di kamar mandi sel mereka. Terus mereka pun langsung keluar dari situ, terus mereka pun melarikan diri. Nah, tapi kan ada tembok tinggi nih di lapas itu. Nah, mereka itu karena udah tahu, itulah alasan kenapa mereka buat tali dari sarung tadi. Jadi mereka manjat, terus waktu turunnya mereka pakai tali itu biar mereka bisa turun. Terus setelah itu mereka pun langsung melarikan diri. Tapi ternyata waktu mereka lari dari lapas itu, ada napi yang melihat mereka terus langsung ngelaporin itu ke penjaga lapas waktu mereka itu sudah lari. Jadi setelah itu petugas pun langsung segera mencari mereka dan menemukan mereka 3 hari kemudian, dimana mereka itu kepergok saat mereka itu lagi makan siang di dekat lapas lain. Jadi setelah kepergok mereka pun langsung lari dan mereka itu berpencar, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Tetapi akhirnya mereka berdua ini tetap berhasil ditangkap dan akhirnya pun kembali di penjara. Jadi begitulah kasus yang ketiga. Cukup sederhana kan? Tapi tetap aja mereka ini berani banget. Apalagi mereka ini cuma berdua, ditambah mereka ini nggak punya senjata. Terus mereka juga nggak punya ilmu sakti kayak Kadar Mono tadi. Oke, langsung aja kita langsung ke kasus yang berikutnya. Kasus yang terakhir, tapi menurutku yang paling keren, itu adalah kasus pelarian Saman Hasan Zadeh Lali, atau dikenal dengan nama Messi. Warga negara Turki yang masuk ke lapas karena perkara narkoba ini, diketahui kabur dari penjara yang berada di Pulau Nusa Kambangan itu, pada tanggal 30 Juli tahun 2016. Padahal sebelum peristiwa ini, Messi ini selalu berkelakuan baik, dan bahkan dia tuh jadi narapidana pendamping dan bisa berasimilasi di luar lapas. Namun perilakunya itu justru merupakan bagian dari rencananya dan kesempatan yang diberikan itu justru jadi celah baginya. Jadi waktu dia lagi berada di luar lapas, dia mendatangi kompleks perumahan lapas, terus dia masuk ke rumah salah satu petugas. Terus dia curi seragam petugas lapas, terus dia curi sepeda motor, helm, terus masker petugas lapas. Terus dia pakai masker, helm, terus pakai seragam petugas, terus dia pakai motor. Dia pura-pura lah jadi petugas lapas. Terus dia keluar lewat jalur petugas,
dan bahkan dia tuh nggak dicurigai sama sekali. Dan bahkan dia pun berhasil menaiki ferry untuk menyeberang ke kota Cilacap menggunakan ferry yang harusnya itu ada petugasnya. Jadi dia pun berhasil keluar dari situ dan nggak ditemukan sampai saat ini. Keren banget kan? Dia nggak perlu repot-repot mau melewati hewan buas, nggak perlu ketakutan, nggak perlu takut ditangkap. Dia bisa lewat dari seluruh rintangan itu dengan mudah. Oke guys, begitulah kisah napi-napi yang berhasil mencoba melarikan diri dari lapas yang ada di Pulau Nusa Kambangan. Walaupun sebenarnya yang berhasil pergi dari Pulau Nusa Kambangan itu cuma Messi seorang. Kalau kalian mau request kasus-kasus yang ingin Koko bahas di video berikutnya, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawahnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Koko. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Stay calm and drink your cocoa.